Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desiria Pratiwi atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu flowchart yang terdapat pada bab 9 mengenai siklus pendapatan. Flowchart yang saya pilih adalah flowchart mengenai prosedur penerimaan kas. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurmalia Azahra dengan NIM 23043111111 dari kelas AK3B. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai flowchart-nya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai prosedur penerimaan kas. Ehm, Prosedur penerimaan kas merupakan tahap keempat dalam siklus pendapatan. Departemen yang terlibat dalam kegiatan penerimaan kas ini adalah kasir yang bertugas menangani penerimaan kas dan penyetorannya ke bank. Dan bagian piutang dagang yang bertugas untuk mencatat pelunasan piutang dari pelanggan. Pemisahan semacam ini cukup efektif memisahkan fungsi penjagaan dan pencatatan sehingga mengurangi risiko pencurian kas. Karena kas dapat dicuri dengan mudah, maka kas tersebut perlu memperoleh perlindungan yang memadai. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah tidak memberikan wewenang bagi bagian piutang atau penagihan untuk memiliki akses fisik terhadap kas atau cek. Meskipun demikian, penerimaan kas harus dicatat secara akurat dan akun pelanggan harus dikredit secara tepat jika ada pelunasan. Untuk melaksanakan hal ini, fungsi piutang dagang harus mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan kas dan faktur yang berhubungan untuk dikreditkan ke akun piutang yang bersangkutan. Salah satu metode yang telah dibicarakan sebelumnya adalah mengirimkan dua lembar faktur dan meminta pelanggan mengembalikan salah satu di antaranya ketika pelanggan melakukan pelunasan. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah menugaskan bagian penerima untuk membuat daftar rincian nama pelanggan dan nilai pelunasan masing-masing, atau mengkopi bukti kas masuk dan mengirimkan informasi tersebut ke bagian piutang dagang. Nah, bagian alir yang akan kita bahas ini menggambarkan secara detail alur perjalanan uang mulai dari saat pelanggan melakukan pembayaran hingga tercatat dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Nah, mari kita telusuri setiap langkahnya berdasarkan poin-poin yang telah diidentifikasi. Pertama, petugas penanganan surat masuk. Departemen ini mula-mula menerima amplop pelunasan dari pelanggan, kemudian dua orang petugas membuka dan mengeluarkan cek beserta bukti kas masuk. Setelah dilakukan pemeriksaan visual, departemen ini akan mengesahkan endorsement cek dengan cara membubuhkan tanda tangan di ruang khusus di balik lembar ceknya dan membuat daftar penerimaan kas sebanyak 3 lembar. Selanjutnya, departemen ini akan mendistribusikan daftar penerimaan kas sebagai berikut. Nih, lembar ke-1 bersama-sama dengan ceknya diserahkan ke bagian kasir. Yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyiapkan setoran ke bank. Lembar kedua diserahkan ke bagian internal audit yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat rekonsiliasi bank setiap bulan. Nah, untuk lembar ketiga, bersama-sama dengan bukti kas masuk, diteruskan ke bagian piutang untuk digunakan sebagai dasar memutakhirkan catatan piutang. Nah, sekarang kita memasuki bagian piutang. Bagian ini mula-mula menerima daftar penerimaan kas dan bukti kas masuk. Kemudian memasukkan data penerimaan kas ke komputer dan mengarsipkan kedua dokumen tersebut urut berdasarkan tanggal. Bagian ini menggunakan terminal online untuk memasukkan jumlah daftar penerimaan kas sebagai sebuah batch total, nomor pelanggan, nomor faktur, dan nilai pelunasan.
Nah, lalu dilanjutkan ke Departemen Pengolahan Data. Setelah komputer menerima data penerimaan kas, departemen ini akan menjalankan program edit untuk memverifikasi akurasi entry data. Pertama, ia akan mengecek validitas terhadap nomor pelanggan dan nomor faktur. Closed loop verification untuk menjamin bahwa akun yang dikredit tepat. Setelah petugas memasukkan nomor akun pelanggan, sistem menayangkan nama pelanggan yang berhubungan dengan nomor tersebut dan menanyakan untuk konfirmasi bahwa nama yang ditayangkan telah benar. Kemudian, check fault data untuk menjamin bahwa hanya nilai numerik yang dimasukkan untuk file nilai pembayaran. Nah, selanjutnya yang terakhir, penjumlahan seluruh nilai yang dimasukkan dan pembandingan total tersebut dengan total batch yang telah dimasukkan sebelumnya oleh petugas. Jika kedua angka tersebut cocok, maka batch diterima dan file-file yang berhubungan dimutakhirkan. Nah, selanjutnya departemen ini akan menjalankan program pembaruan catatan piutang. Di sini update piutang dagang untuk mengkredit file induk pelanggan sebesar nilai pelunasan, mencap lunas faktur dan mencatatnya ke file history penjualan, lalu mencatat seluruh kas yang diterima, file penerimaan kas, dan selanjutnya komputer akan mencetak bukti setor bank sebanyak 2 lembar dan diserahkan ke kasir. Nah, kita masuk pada bagian kasir. Bagian ini mula-mula menerima daftar penerimaan kas dan cek dari petugas penanganan surat masuk. Yang ini tadi ya. Selanjutnya, bagian ini menerima 2 lembar bukti setor bank. Yang ini tadi ya. Nah, selanjutnya bagian ini akan membandingkan bukti setor bank dengan cek dan daftar penerimaan kas. Jadi tadi yang diberikan dari Departemen Pengolahan Data dan bagian surat masuk itu dibandingkan untuk proses verifikasian. Setelah memverifikasi dokumen-dokumen tersebut, kasir menyetorkan kas dan bukti setor bank ke bank dan mengarsipkan daftar penerimaan kas urut sesuai tanggal. Dengan catatan, salah satu lembar bukti setor bank oleh bank akan dikirimkan langsung ke bagian internal audit yang akan membuat rekonsiliasi bank setiap bulan. Nah, kemudian kembali ke bagian piutang, setiap bulannya bagian ini akan membuat dan mencetak laporan pelanggan bulanan dan mengirimkannya kepada setiap pelanggan. Nah, dari yang barusan sudah aku jelaskan, ada peluang penggunaan teknologi informasi. Nah, dalam proses penerimaan kas ini, teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting juga. Penggunaan lockbox misalnya, mempercepat proses penerimaan dan meningkatkan keamanan. Selain itu, sistem pengolahan data yang terintegrasi memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasikan banyak tugas, seperti input data, verifikasi, dan pelaporan. Nah, tadi setelah saya menjelaskan sedikit tentang prosedur penerimaan kas itu apa, lalu menjelaskan tentang bagian alirnya ini, dan tentang teknologi informasi yang ada di dalam prosedur penerimaan kas ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penerimaan kas merupakan salah satu siklus yang krusial dalam aktivitas bisnis. Dengan menerapkan prosedur yang tepat dan memanfaatkan teknologi informasi, perusahaan dapat memastikan bahwa semua penerimaan kas tercatat dengan akurat, aman, dan efisien. Hal ini akan berkontribusi pada kualitas laporan keuangan perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.